Halo anak-anak semua, pada saat ini kita akan melanjutkan materi kita di pelajaran IPA yaitu pencemaran lingkungan. Jadi harusnya materi ini kita pelajari minggu lalu di hari Rabu, tetapi karena hari Rabu itu kita libur, sehingga kita tidak sempat untuk bertemu bersama-sama belajar materi ini. Nah, jadi pada saat ini Ibu akan menjelaskan dua bagian ya. Ibu terlebih dahulu, Ibu akan jelaskan materi yang harusnya kita pelajari minggu lalu. Setelah itu kita masuk ke materi berikutnya. Silakan siapkan catatannya dan mendengarkan dengan baik, menulis setiap apa yang Ibu jelaskan. Nah, pada saat ini kita akan melihat lagi ya tentang terjadinya pencemaran lingkungan, lalu penyebab pencemaran lingkungan ya, khususnya di pencemaran air. Oke, langsung saja. Nah, sebenarnya minggu lalu kita sudah membahas sedikit ya mengenai terjadinya pencemaran lingkungan karena beberapa faktor secara umum yang mempengaruhi, begitu ya. Jadi, minggu lalu itu kita sudah sempat singgung sedikit terkait dengan pencemaran lingkungan dan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi terjadinya pencemaran lingkungan tersebut. Nah, sekarang mari kita bersama-sama menganalisis terjadinya pencemaran lingkungan karena kegiatan manusia. Kita akan melihat soalnya di slide berikut ini ya. Jadi kita mau menganalisis terjadinya pencemaran lingkungan karena kegiatan manusia. Nah, silakan tuliskan dampak negatif ya, dampak negatif apa saja yang dapat terjadi dari perbuatan manusia berikut ini. Ya, jadi ada 3 ya. Yang pertama, membuang sampah ke sungai. Yang kedua, membuang limbah ke perairan sungai atau laut. Yang ketiga, menggunakan bahan kimia pada pertanian. Nah, coba silakan kalian coba tuliskan atau pikirkan kira-kira dari ketiga kegiatan tersebut kira-kira dampak negatif apa saja nanti yang akan ditimbulkan. Coba dituliskan di buku masing-masing. Kira-kira dari 3 kegiatan ini dampak-dampak apa saja yang akan ditimbulkan? Oke, waktu kita tidak lama ya anak-anak ya. Jadi coba dipikirkan saja, nanti kita lihat bersama-sama pembahasannya seperti apa. Langsung saja kita lihat. Yang pertama ya, membuang sampah ke sungai dapat menyebabkan air sungai tercemar, sehingga kehidupan hewan atau tumbuhan yang ada di sungai terancam mati, dan manusia yang menggunakan air sungai akan terserang penyakit. Sungai akan dipenuhi sampah sehingga dapat menyebabkan banjir ketika musim hujan tiba. Jadi sebenarnya kalau misalnya manusia membuang sampah ke sungai, hal tersebut dapat menyebabkan pencemaran. Nah, dari pencemaran itu dari proses pencemaran itu dampak apa sih selanjutnya yang akan ditimbulkan kalau air itu sudah tercemar ya, sudah dijelaskan di sini. Kalau air sudah tercemar, maka kehidupan hewan dan tumbuhan yang ada di sungai terancam mati ya. Dan juga manusia yang menggunakan air sungai akan terserang penyakit karena airnya sudah kotor, sudah tercemar. Kemudian sungai akan dipenuhi sampah sehingga menyebabkan banjir ketika musim hujan tiba. Kalau sampah sudah penuh di sungai, tentu air tidak akan bisa mengalir dengan lancar sehingga saat hujan tiba, hujan deras, maka itu bisa jadi akan menimbulkan banjir. Kemudian berikutnya, membuang limbah ke laut atau ke sungai. Ya, membuang limbah ke laut atau ke sungai juga menyebabkan air laut atau sungai tercemar dan tentunya akan mengancam kehidupan hewan atau tumbuhan yang ada di laut atau sungai. Jadi hampir sama di atas ya, kalau di atas kan membuang sampah ya, cuma sampah di sini belum dikelompokkan apakah itu sampah organik, anorganik atau apa saja begitu ya. Nah, kalau yang nomor 2 ini lebih ke limbah, entah itu limbah pabrik ya, dan limbah-limbah apapun itu kalau dibuang sembarangan ke sungai ataupun ke laut, nah tentu air itu akan tercemar. Nah, kalau air sudah tercemar, pasti itu akan mengancam kehidupan hewan dan tumbuhan yang ada di dalam laut ataupun sungai tersebut. Jadi itu bisa terancam untuk mati, begitu ya. Kemudian berikutnya di nomor 3, menggunakan bahan kimia pertanian juga dapat menyebabkan penyakit bagi manusia. Ya, kenapa bisa kalau misalnya kita menggunakan bahan kimia pada pertanian bisa menyebabkan penyakit bagi manusia? Ya, karena bahan kimia dapat mengkontaminasi air atau sungai
ya, mengkontaminasi air sungai atau danau sehingga berbahaya bagi makhluk hidup yang ada di dalam air bahkan jika dikonsumsi oleh manusia. Nah, jadi kalau misalnya kita menggunakan bahan kimia pertanian dapat menyebabkan penyakit bagi manusia. Kenapa bisa menyebabkan penyakit bagi manusia? Karena bahan kimia ini bisa mengkontaminasi air, ya, entah itu air di sungai atau danau. Misalnya petani menyemprotkan bahan-bahan kimia di sawahnya. Nah, kalau misalnya air di sawah ini mengalir ke sungai atau misalnya ke danau, nah hal-hal tersebut bisa mengkontaminasi air yang ada di sana, sehingga kalau misalnya air tersebut entah itu digunakan oleh manusia atau misalnya makhluk hidup yang ada di dalamnya, maka itu tentu akan membahayakan kehidupan, ya, mengancam kehidupan makhluk hidup yang hidup di dalam air dan juga apabila manusia mengkonsumsi air tersebut. Nah, kira-kira begitu ya anak-anak ya. Jadi dari setiap kegiatan-kegiatan yang dilakukan manusia di dalam lingkungan sekitar, tentu kalau misalnya kegiatan-kegiatan itu dilakukan dengan tidak bertanggung jawab, pasti akan memberikan dampak negatif bagi lingkungan dan tentunya akan mengancam makhluk hidup yang ada di sekitar, sehingga hal tersebut bisa mempengaruhi terjadinya dinamika populasi seperti yang sudah kita pelajari di pertemuan-pertemuan sebelumnya terkait dengan dinamika atau biasa disebut dengan perubahan. Jadi pasti populasi akan mengalami perubahan, entah itu populasi berkurang ataupun populasi akan bertambah, ya. Tapi tentunya pasti populasi akan berkurang ketika hal-hal atau kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh manusia itu berdampak buruk bagi lingkungan sekitar. Nah, berikutnya kita akan langsung melihat pencemaran air dan faktor penyebabnya. Jadi sebenarnya tadi itu hanya sebagai review saja ya, untuk membantu kalian mengingat pelajaran yang sudah kita pelajari minggu lalu. Nah, sekarang kita mau lihat nih pencemaran air dan faktor penyebabnya itu seperti apa saja gitu ya. Nah, yang pertama, bagaimana cara membedakan air bersih dan air yang sudah tercemar? Karena kita mau belajar tentang pencemaran air ya. Bagaimana cara membedakan air itu bersih atau air itu sudah tercemar? Coba kalian pikirkan. Ya, jadi ada 3 hal yang membedakan antara air bersih dan air tercemar. Apa saja itu? Yang pertama, mulai dari warna, yang kedua bau, dan yang ketiga rasa. Nah, air yang bersih berwarna bening, tidak berbau, dan tidak memiliki rasa. Tidak memiliki rasa berarti masih segar ya, sehingga ketika warna air itu berubah, berbau, dan memiliki rasa, maka pastilah air tersebut sudah tercemar. Jadi kalau misalnya dia masih bening, tidak berbau sama sekali, terus masih segar ketika kita minum, berarti air tersebut masih bersih. Tetapi kalau sudah berubah warna ya, warnanya sudah mulai berubah, baunya juga sudah mulai berubah, ya, sudah ada bau yang aneh-aneh dan memiliki rasa yang aneh-aneh, berarti pastilah air tersebut sudah tercemar. Ya. Nah, berikutnya apa yang dimaksud dengan pencemaran air ya? Pencemaran air yaitu masuknya makhluk hidup, zat, energi atau komponen lain ke dalam air. Ya, jadi masuknya entah itu makhluk hidup, zat, energi atau komponen lain ke dalam air. Itulah yang dimaksud dengan pencemaran air. Jadi, pencemaran air itu tidak hanya terjadi ketika manusia membuang sampah pada air ya, membuang sampah sembarangan ke dalam air, tetapi ketika makhluk hidup tertentu juga masuk ke dalam air ya, ketika makhluk hidup masuk ke dalam air ataupun zat, energi atau komponen lain ke dalam air, intinya ketika segala sesuatu masuk ke dalam air, itulah dimaksud dengan pencemaran air. Jadi pencemaran itu sudah terjadi ketika segala sesuatu apapun itu sudah masuk ke dalam air tersebut. Ya, pencemaran air itu belum terjadi apabila air itu benar-benar masih bersih, masih belum terkontaminasi oleh apa-apa atau masih belum dimasuki oleh apapun itu, ya. Nah, pencemaran air dapat terjadi pada tempat sumber mata air. Ya, tentu kalian semua sudah tahu ya, sumber mata air itu dari mana saja. Yang pertama, sumur, kedua sungai, rawa-rawa, danau, laut, ya. Nah, faktor penyebab pencemaran air, kan tadi kita sudah belajar ya tentang apa itu pencemaran air. Kemudian sekarang kita mau tahu nih kira-kira faktor apa saja sih yang bisa menyebabkan pencemaran air itu bisa terjadi. Nah, faktor penyebab pencemaran air bisa berasal dari pertama limbah industri, yang kedua limbah rumah tangga, yang ketiga limbah pertanian,
Ya, jadi ada 3 ya. Saya ulang, limbah industri, limbah rumah tangga, dan limbah pertanian. Nah, berikutnya kita akan bahas satu persatu ya. Pertama, limbah industri. Nah, seperti yang kalian lihat di gambar ini, di sini ada pabrik ya, pabrik industri ya. Nah, terdapat 2 jenis limbah industri ya, ada 2 yaitu limbah organik. Limbah organik itu apa? Memiliki bau yang menyengat yang berasal dari pabrik tekstil atau pabrik kertas. Kemudian limbah anorganik. Nah, limbah anorganik itu berbentuk cairan panas, berbuih dan berwarna, mengandung asam belerang dan juga berbau menyengat, biasanya berasal dari pabrik baja, pabrik emas, pabrik cat, pabrik pupuk organik, pabrik farmasi, dan lain-lain. Jadi ada 2 ya anak-anak, ada limbah organik dan ada juga limbah anorganik ya. Kalau limbah organik itu memiliki bau yang menyengat yang berasal dari pabrik tekstil dan kertas. Kalau limbah anorganik itu berbentuk cairan panas, berbuih dan berwarna, kemudian mengandung asam belerang dan juga berbau menyengat. Dan tentunya berasal dari pabrik baja, emas, cat, pupuk organik, pabrik farmasi, dan lain-lain. Ya. Nah, berikutnya, limbah industri juga ada yang berbentuk logam berat. Jadi bukan hanya 2 yang di atas, pada umumnya ada 2 ya. Tetapi ada juga yang berbentuk logam berat yang sering sekali dialirkan ke sungai. Jenis-jenis limbah logam berat itu ada raksa, timbal, dan kadmium yang dapat menyebabkan penyakit minamata bagi manusia yang menyebabkan kematian. Ya, jadi bukan hanya limbah organik dan anorganik, tetapi ada juga limbah industri yang berbentuk logam berat yang sering dialirkan ke sungai, dan tentunya hal tersebut bisa menyebabkan penyakit bagi manusia ya, yang bisa mengakibatkan pada akhirnya adalah kematian. Nah, berikutnya ada limbah rumah tangga. Apa itu limbah rumah tangga ya? Limbah rumah tangga sering juga disebut sebagai sampah rumah tangga yang dapat berasal dari bahan organik, anorganik, maupun bahan berbahaya dan beracun ya. Jadi seperti yang kita tahu, kalau di rumahmu coba kalian ingat-ingat kembali kira-kira sampah-sampah yang ada di rumahmu apa saja. Nah, biasanya sampah-sampah yang ada di rumah kita itu digolongkan, ada yang termasuk organik dan ada yang termasuk anorganik. Kalau organik itu contohnya seperti ini ya anak-anak ya, yang seperti misalnya sisa-sisa makanan begitu yang sudah tidak dimakan atau tidak dimasak. Kemudian kalau limbah anorganik itu yang berasal dari misalnya dari kaleng, botol plastik, kertas, kaca beling, kantong kresek begitu ya. Nah, bahan organik dapat diuraikan oleh mikroorganisme sehingga mengalami pembusukan. Jadi intinya limbah organik ini bisa membusuk, begitu ya, bisa membusuk. Tetapi kalau bahan anorganik tidak dapat diuraikan oleh mikroorganisme sehingga dapat bertahan hingga ratusan tahun tanpa mengalami pembusukan. Jadi yang paling penting di sini kalian bisa tahu bahwa limbah organik itu sangat mudah membusuk. Kalau limbah anorganik itu sulit begitu ya. Jadi dia butuh ratusan tahun baru bisa diuraikan oleh mikroorganisme. Nah, jadi sekarang kamu sudah bisa membedakan tuh di rumah kalian kira-kira mana yang termasuk sampah organik dan mana yang termasuk sampah anorganik. Gitu ya. Nah, berikutnya limbah pertanian. Ya. Limbah pertanian sebenarnya kurang berpengaruh terhadap pencemaran air, namun penggunaan bahan-bahan kimia sebagai pupuk dan pembasmi hama secara berlebihan dapat menyebabkan ekosistem menjadi terganggu. Jadi sebenarnya anak-anak ya, ketika petani ini menggunakan menggunakan bahan-bahan kimia untuk tanaman-tanaman di kebun atau di sawah, sebenarnya itu tidak terlalu berpengaruh begitu ya. Tidak terlalu berpengaruh terhadap pencemaran. Tetapi kalau misalnya hal tersebut dilakukan secara berlebihan dan terus-menerus, nah hal tersebut bisa menyebabkan ekosistem menjadi terganggu. Misalnya memberikan pupuk atau pembasmi hama yang terlalu berlebihan. Kalau kita berikan berlebihan, otomatis makhluk hidup yang ada di dalam air pasti akan tercemar dan akan meracuni makhluk hidup yang ada di dalamnya, sehingga itu akan mengancam kehidupan mereka begitu ya. Nah, contoh bahan-bahan yang biasa digunakan oleh petani yang dapat menjadi limbah pertanian. Jadi ada 3. Yang pertama itu insektisida. Apa itu insektisida? Insektisida adalah untuk memberantas serangga. Kalau herbisida itu digunakan untuk memberantas gulma. Apa itu gulma? Gulma itu adalah tumbuhan liar yang biasanya bertumbuh di dalam
tanaman-tanaman yang ditanam oleh para petani. Nah, kemudian kalau yang ketiga itu pupuk urea, ya. Pupuk urea ini apa itu pupuk urea? Pupuk urea ini adalah pupuk yang digunakan untuk meningkatkan pertumbuhan tanaman. Jadi ini adalah contoh-contoh saja ya anak-anak ya. Jadi semua bahan-bahan kimia yang yang dipakai petani untuk tanaman-tanaman yang ada di ladang, yang ada di sawah, yang ada di kebun, itu semua adalah bahan-bahan yang bisa mencemari air. Tetapi tentu kalau tidak dilakukan secara berlebihan tidak memberikan pengaruh yang ini juga ya, yang besar juga terhadap makhluk hidup yang ada di air. Tetapi kalau sekali lagi saya sampaikan bahwa kalau penggunaan tersebut dilakukan secara terus-menerus dan terlalu berlebihan, maka hal itu pasti akan merusak ekosistem yang ada di sekitarnya, dan tentu makhluk hidup yang ada dalam air pasti akan terkontaminasi dan hidup mereka akan terancam untuk mati, begitu ya. Nah, oke. Jadi dari pemaparan materi tadi itu kita sudah belajar ya mengenai 6 hal. Yang pertama, kita sudah melihat terjadinya pencemaran lingkungan melalui kegiatan manusia. Jadi kita sudah bisa menganalisis kira-kira pencemaran lingkungan apa saja sih yang akan terjadi melalui kegiatan manusia, dan kira-kira dari pencemaran lingkungan itu dampaknya apa saja. Kan tadi kita sudah lihat ya, ada contoh soalnya di slide awal tadi ya. Nah, kemudian yang kedua, kita sudah belajar mengenai pengertian pencemaran air. Lalu yang ketiga, kita sudah belajar tentang faktor yang menyebabkan terjadinya pencemaran air yang berasal dari limbah-limbah ya, dari limbah industri, limbah rumah tangga, dan juga limbah pertanian. Jadi sudah ada 6 hal yang sudah kita pelajari di materi yang tadi. Nah, sebenarnya materi ini harusnya kita pelajari di hari Rabu minggu lalu, tetapi karena hari Rabu minggu lalu kita libur sehingga tertunda. Begitu ya anak-anak ya. Oke, materi kita belum sampai di sini, kita masih akan melanjutkan untuk materi berikutnya yang harus kita bahas hari ini. Nah, kita akan membahas tentang dampak pencemaran dan penanggulangannya. Ya, jadi apa saja sih dampak-dampak dari pencemaran itu dan cara menanggulanginya seperti apa? Sebenarnya dampak pencemaran sudah kita bahas sedikit tadi di slide pertama ketika kita menganalisis terjadinya pencemaran lingkungan karena kegiatan manusia. Kan tadi sudah dipaparkan juga ya apa dampak-dampak yang akan ditimbulkan ketika misalnya manusia membuang sampah ke sungai, lalu sampah tersebut bisa mencemari air. Kira-kira dampak yang ditimbulkan dari pencemaran itu apa? Ya, seperti yang tadi Ibu sudah sampaikan bahwa makhluk hidup yang ada di sungai tersebut, entah itu hewan dan tumbuhan, pasti akan terancam untuk punah, begitu ya. Jadi kehidupan mereka akan terancam. Dan selain itu, manusia yang mengkonsumsi air yang ada di tempat tersebut pasti juga akan mengalami sakit penyakit, begitu ya, karena air tersebut sudah tercemar dan sudah beracun. Nah, berikutnya kita akan lihat dampak pencemaran air bagi ekosistem. Ada 5 ya. Pertama, penurunan kualitas lingkungan. Yang kedua, gangguan kesehatan. Yang ketiga, pemekatan hayati. Yang keempat, mengganggu pemandangan. Yang kelima, mempercepat kerusakan benda. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, penurunan kualitas lingkungan. Apa sih yang dimaksud dengan penurunan kualitas lingkungan? Jadi, pencemaran air itu kenapa bisa mengakibatkan penurunan kualitas lingkungan? Nah, mari kita lihat bersama-sama ya. Mari amati gambar berikut ini. Nah, apa yang terjadi pada gambar di atas? Coba kalian amati ya. Apa sih yang sedang terjadi dari gambar yang pertama hingga ke gambar yang kedua? Coba diamati. Oke, mari kita bahas bersama-sama ya. Kalau kita lihat di sini ada seorang anak yang membuang sampah ke sungai. Nah, ketika dia membuang sampah ke perairan ini, maka sampah-sampah tersebut akan menutupi permukaan air. Jadi akan penuh di situ dan menutupi permukaan air, sehingga membuang limbah sembarangan ke perairan, membuang limbah organik, anorganik, membuang sampah, lama-kelamaan limbah tersebut akan menumpuk dan menutupi permukaan air sehingga menghambat cahaya masuk ke dalam air. Selain itu, jika kita membuang limbah organik, maka limbah tersebut dapat membusuk dan meningkatkan mikroorganisme di dalam air, sehingga limbah anorganik ataupun organik keduanya dapat menyebabkan terhambatnya cahaya masuk ke dalam air. Nah, jadi kalau misalnya kita membuang sampah organik, sampah anorganik atau limbah organik atau limbah anorganik, ketika kita buang ke dalam air,
Pertama, yang sampah organik itu pasti akan membusuk, dan ketika dia membusuk, pastinya nanti akan meningkatkan mikroorganisme di dalam air. Ya, jadi kalau sampah-sampah itu akan membusuk, akan muncullah mikroorganisme di dalam air. Ya, mikroorganisme itu seperti yang sudah kita pelajari di pertemuan sebelumnya adalah mikroorganisme itu adalah makhluk hidup yang hanya bisa diamati melalui mikroskop. Contohnya seperti bakteri atau virus, begitu ya. Nah, jadi tentunya akan meningkatkan mikroorganisme di dalam air ketika sampah-sampah tersebut sudah membusuk. Lalu bagaimana dengan sampah anorganik? Tentu sampah anorganik itu tidak akan membusuk, tetapi sampah-sampah tersebut akan menutupi permukaan air. Sehingga ketika permukaan air itu sudah tertutup baik oleh sampah anorganik maupun oleh sampah organik, itu akan menghambat cahaya yang masuk ke dalam air. Begitu ya. Nah, jadi, membuang limbah organik maupun anorganik akan menurunkan kualitas lingkungan, yaitu berkurangnya kandungan oksigen terlarut dalam air sehingga mengganggu keseimbangan ekosistem. Ya, jadi kalau misalnya matahari itu cahaya matahari itu sudah terhambat masuk ke dalam air, ya, di dalam air tersebut itu juga nantinya tidak akan ada oksigen, begitu ya, tidak akan ada oksigen, jadinya air tersebut akan keruh, ya, dan tentunya ketika nggak ada oksigen di dalam, ketika itu sudah ditutupi semua oleh sampah-sampah, selain cahaya yang terhambat masuk, oksigen pun juga akan terhambat. Nah, kalau oksigen terlarut, ya, oksigen sudah berkurang di dalam air, tentunya itu akan mengganggu keseimbangan ekosistem. Jadi makhluk hidup yang ada di dalamnya susah untuk bertahan ketika oksigen itu sudah tidak ada di dalam air. Ya, karena kalau sudah ditutupi semua oleh sampah-sampah, pasti udara atau oksigen di dalamnya itu juga terhambat. Kalau udara atau oksigen sudah tidak ada di dalam air, maka makhluk hidup ini tidak mungkin bisa bertahan hidup, makhluk hidup yang hidup di air tersebut. Begitu ya, jadi ada dampak-dampaknya bagi keseimbangan ekosistem ketika air itu tercemar. Nah, berikutnya gangguan kesehatan. Ya, air limbah yang tidak dikelola dengan baik akan menimbulkan penyakit karena menjadi sarang nyamuk ataupun lalat dan juga tidak menutup kemungkinan mengandung virus dan bakteri. Seperti yang tadi Ibu sampaikan ya. Jadi ketika air limbah ini dibuang sembarangan ke perairan dan tidak dikelola dengan baik, itu akan menimbulkan penyakit karena ketika air di sini sudah tercemar oleh limbah-limbah yang tadi, maka itu akan menjadi sarang nyamuk ataupun lalat. Dan juga di dalamnya tidak menutup kemungkinan kalau di dalamnya itu sudah mengandung virus dan bakteri, sehingga kalau air-air yang sudah tercemar ini dikonsumsi oleh manusia, maka manusia ini akan mengalami penyakit, misalnya sakit perut dan sebagainya, muntah-muntah, ya. Jadi tentunya ketika kita mengkonsumsi air yang sudah tercemar, pasti itu akan mengakibatkan kesehatan kita akan terganggu. Lalu berikutnya, mari kita perhatikan tabel pengamatan lingkungan berikut ini, ya. Jadi yang pertama itu mengamati tentang virus, ya. Nah, virus ini akan ketika virus yang tadi sudah disampaikan ya, bahwa ketika air itu tercemar, bisa jadi dalam air itu sudah akan tumbuh berbagai macam mikroorganisme seperti virus, bakteri, dan lain-lain. Nah, ketika virus itu sudah ada, maka virus ini akan menyebabkan penyakit seperti diare pada anak, hepatitis A, poliomielitis. Jadi penyakit-penyakit inilah nantinya yang akan dialami oleh manusia ketika mengkonsumsi air yang sudah mengandung mikroorganisme. Nah, kemudian ada juga bakteri ya. Bakteri ini juga bisa mengakibatkan penyakit seperti kolera, diare atau disentri, tipes, paratipes, dan disentri ya. Tadi sudah disebutkan di atas ya, diare atau disentri. Lalu apalagi selain virus dan bakteri? Di dalam air yang sudah tercemar ada juga protozoa sudah hidup di dalam, kemudian ada metazoa. Nah, protozoa ini juga bisa menimbulkan penyakit seperti disentri, balantidiasis, giardiasis. Kemudian kalau metazoa akan menimbulkan juga penyakit seperti ascaris, clonorchiasis, ya, kemudian diphyllobothriasis, taeniasis,
kemudian schistosomiasis ya. Jadi banyak sekali penyakit yang ditimbulkan oleh mikroorganisme yang ada di dalam air. Karena air itu sudah tercemar sehingga sudah ada virus, bakteri, kemudian ada juga protozoa yang sudah hidup di dalam ataupun metazoa yang hidup di dalam air. Nah, semua penyakit-penyakit ini tentu akan mengganggu kesehatan makhluk hidup, kesehatan manusia ketika mengkonsumsi air tersebut. Nah, ya, jadi melalui tabel di atas dapat dilihat bahwa berbagai jenis penyakit yang dapat mengganggu kesehatan karena pencemaran air yang terjadi. Gitu ya anak-anak ya. Oke. Berikutnya kita akan melihat pemekatan hayati ya. Jadi dampak berikutnya yang ketiga yaitu pemekatan hayati. Apa sih pemekatan hayati itu? Ya, pada dampak ini terjadi proses makan dan dimakan. Nah, kalau dikatakan proses dan makan dan dimakan, kalian pasti masih ingat ya, kan pelajaran sebelum-sebelumnya kita juga sudah belajar tentang proses makan dan dimakan. Proses makan dan dimakan ini terjadi pada rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Ya, jadi melalui rantai makanan atau jaring-jaring makanan dapat juga membawa penyakit bagi makhluk hidup yang terlibat di dalamnya sehingga mengganggu keseimbangan ekosistem. Ya, nanti kita lihat ya kenapa sih melalui proses dan makan dan dimakan bisa terjadi bisa membawa penyakit begitu bagi makhluk hidup yang terlibat di dalamnya. Kenapa bisa terjadi? Nanti kita lihat bersama-sama. Ya, jadi mengapa demikian gitu ya? Jadi mengapa sih bisa terjadi begitu di dalam proses makan dan dimakan? Kenapa bisa membawa penyakit bagi makhluk hidup yang terlibat di dalamnya? Nah, kita langsung saja lihat ya. Mari perhatikan proses makan dan dimakan berikut ini. Ya, kita lihat mulai dari yang pertama. Ya, kita lihat dari perairan. Perairan tercemar oleh bahan beracun. Kita mulai dari sini ya. Jadi perairan ini tercemar oleh bahan beracun. Kemudian, bahan beracun dapat meresap ke dalam tubuh alga atau mikroorganisme lainnya. Ya, jadi awalnya mulai dari pencemaran tadi. Perairan tercemar, kemudian ketika perairan tercemar oleh bahan beracun ini meresap ke dalam tubuh alga dan mikroorganisme lainnya. Sehingga ketika alga ini terjadi proses makan dan dimakan, alga ini akan dimakan oleh hewan-hewan kecil yang ada di dalam air. Lalu hewan-hewan kecil ini nanti bisa dimakan oleh ikan-ikan kecil ataupun ikan-ikan besar. Pokoknya dimakan oleh ikan, seperti itu ya. Lalu ikan ini nantinya akan dikonsumsi oleh manusia. Nah, melalui proses makan dan dimakan yang ada di samping yang ini ya, kira-kira apa yang terjadi pada tubuh manusia? Coba kalian pikirkan. Ibu jelaskan ulang ya. Pertama tadi air ini tercemar oleh bahan beracun, ya. Nah, bahan beracun ini meresap ke dalam tubuh alga. Kemudian alga ini dimakan oleh hewan kecil. Hewan-hewan kecil ini dimakan oleh ikan-ikan kecil dan ikan besar, pokoknya semua jenis ikan. Lalu ikan-ikan yang ada di dalam air ini kemudian dikonsumsi oleh manusia. Nah, kira-kira apa yang akan terjadi bagi tubuh manusia ketika mengkonsumsi ikan-ikan yang ada di sini, dan tentunya ikan-ikan ini sudah terlibat di dalam proses makan dan dimakan seperti yang ada di sini. Apa yang terjadi bagi manusia? Coba kalian pikirkan. Oke, ya. Jadi, semakin banyak bahan pencemar yang masuk ke dalam tubuh ikan lalu dikonsumsi terus-menerus oleh manusia, lama-kelamaan hal tersebut akan menimbulkan penyakit bagi manusia karena memakan ikan yang beracun. Ya, jadi misalnya tadi si alga ini kan meresap bahan beracun ini meresap ke dalam tubuh alga. Lalu otomatis si alga ini sudah mengandung bahan beracun ya, lalu dimakan oleh hewan-hewan kecil. Ketika dimakan oleh hewan-hewan kecil masih ada di sini juga. Lalu ketika dimakan oleh ikan-ikan besar, racunnya itu masih akan ikut terus-menerus, masih ada di dalam tubuh-tubuh ikan tersebut. Nah, ketika dikonsumsi oleh manusia itu akan menimbulkan penyakit bagi manusia. Begitu ya. Nah, berikutnya mengganggu pemandangan. Coba amati gambar berikut ini. Lihat gambar yang ada di sini. Di sini ada sungai ya, dan ada jembatan. Biasanya kalau sungai-sungai seperti ini adalah sungai-sungai yang biasanya ada di perkotaan. Begitu ya. Nah, dari gambar tersebut dapat dilihat bahwa pencemaran air juga dapat mengganggu pemandangan dan keasrian kota, ya. Kenapa demikian? Jadi,
Mencemari perairan atau sungai yang mengalir di lingkungan sekitar dengan sampah-sampah tentu akan mengganggu pemandangan yang awalnya terlihat bersih. Lama-kelamaan jika membuang sampah sembarangan tidak dicegah, maka sungai tersebut akan terlihat kumuh. Seperti yang gambar kalian lihat di sini ya. Awalnya mungkin ketika orang-orang yang ada di sekitar sini membuang sampah mungkin belum terlalu terlihat kumuh begitu ya, tetapi ketika terus-menerus dilakukan akhirnya sampah ini semakin banyak, maka terjadilah hal seperti ini, pemandangan seperti ini. Jadi pemandangannya terlihat kumuh dan itu tentu akan mengganggu keasrian kota yang ada di sini. Jadi mengganggu pemandangan. Nah, berikutnya yang kelima itu mempercepat proses kerusakan benda. Kalau kalian lihat gambar ini adalah gambar besi yang berkarat, begitu ya. Jadi terdapat sebagian air limbah yang mengandung zat yang dapat diubah oleh bakteri anaerob menjadi gas yang dapat merusak seperti H2S atau hidrogen sulfida. Nah, jadi ini dapat merusak. Apa yang dapat dirusak? Nah, hidrogen sulfida ini yang dapat mempercepat perkaratan pada besi. Jadi pencemaran air juga dapat mengakibatkan besi itu akan cepat berkarat, ya. Nah, kemudian berikutnya penanggulangan pencemaran air. Kan tadi kita sudah lihat ya. Kita sudah lihat ada 5 dampak pencemaran air. Nah, sekarang kita mau lihat nih dari dampak itu kira-kira ada nggak sih penanggulangan atau upaya-upaya yang bisa kita lakukan supaya pencemaran air ini bisa berkurang. Seperti yang kita sudah pelajari di pertemuan sebelumnya bahwa pencemaran ini tidak bisa dihilangkan begitu ya, tetapi pencemaran ini masih bisa dicegah. Kita masih bisa menanggulangi supaya pencemaran air ini bisa berkurang, gitu ya. Nah, penanggulangan pertama itu pembuatan kolam stabilisasi, yang kedua ada IPAL ya, instalasi pengolahan air limbah, lalu yang ketiga pengolahan ekskreta. Apa itu ekskreta? Ekskreta itu adalah campuran feses dan urin, ya. Feses itu kalau kalian ini ya BAB ya, jadi campuran feses dan urin itu namanya ekskreta, ya. Nah, kita melihat nih, yang pertama pembuatan kolam stabilisasi. Jadi ada 3 kolam stabilisasi yang dibuat yang bisa mengurangi pencemaran, begitu ya. Nah, kolam stabilisasi akan menetralisasi zat-zat pencemar sebelum air limbah dialirkan ke sungai. Jadi ini khusus untuk limbah-limbah ya. Jadi limbah-limbah terlebih dahulu akan disterilkan ya, akan dinetralisasikan, bukan disterilkan ya, akan dibuat netral sehingga ketika dialirkan ke sungai itu akan mengurangi pencemaran air, begitu ya. Jadi yang pertama masuk ke dalam kolam anaerobik. Anaerobik ini adalah kolam anaerobik ini adalah tempat pengolahan pertama air limbah yang tercemar bahan organik pekat. Jadi pengolahan pertama air limbah dilakukan di kolam anaerobik. Lalu setelah dari kolam anaerobik kita lanjut ke kolam fakultatif. Apa itu kolam fakultatif? Kolam fakultatif adalah tempat pengolahan kedua air limbah yang tercemar oleh bahan organik pekat. Lalu berikutnya ada kolam maturasi. Apa itu kolam maturasi? Kolam maturasi adalah tempat pemusnahan mikroorganisme patogen yang menyebabkan penyakit, seperti contohnya kayak bakteri gitu ya. Jadi kita netralkan melalui 3 kolam dulu. Setelah itu baru kita alirkan ke sungai. Kenapa? Supaya air yang di sungai tadi itu pencemarannya bisa berkurang dan makhluk hidup yang ada di dalamnya tetap bisa bertahan hidup. Jadi kita bisa cegah atau kurangi melalui 3 tahapan ini. Begitu ya anak-anak ya. Jadi melalui 3 tahapan dimasukkan ke dalam kolam yang pertama, kedua, dan yang terakhir. Begitu. Kemudian yang kedua ada metode IPAL atau instalasi pengolahan air limbah. Ya. Bagaimana caranya yang kedua ini? Tahap pertama, pengolahan pertama itu bertujuan memisahkan zat padat dan zat cair menggunakan filter dan bak sedimentasi atau bak pengendapan. Jadi yang pertama ini kita endapkan dulu untuk memisahkan zat cair dan zat padat, ya. Jadi kita endapkan dulu supaya zat padatnya akan mengendap di dasar, lalu zat padat dan zat cair ini akan berpisah begitu ya. Jadi kita gunakan metode pengendapan, diendapkan dulu di tahap pertama. Lalu yang tahap kedua
bertujuan mengagulasikan atau membantu proses pengendapan, menghilangkan koloid, dan menstabilisasikan zat organik dalam limbah. Jadi setelah diendapkan, zat padat dan zat cair sudah terpisah, maka proses yang kedua itu akan membantu pengendapan dalam hal menghilangkan koloid, ya, membantu proses pengendapan, kemudian menghilangkan koloid dan menstabilkan zat. Ibu ulangi penjelasannya ya, seperti yang tadi kurang jelas, Ibu ulangi. Jadi yang pertama, kita pisahkan dulu zat padat dengan zat cair. Nah, ya, bagaimana caranya dipisahkan? Tentu zat padat ini akan diendapkan dulu. Nah, kemudian proses yang kedua ini, tahap yang kedua, bertujuan untuk apa? Membantu pengendapan itu. Jadi membantu proses pengendapan itu terjadi supaya lebih cepat. Kemudian selain itu akan menghilangkan koloid dan menstabilkan zat-zat organik dalam limbah. Lalu tahap yang terakhir bertujuan untuk menghilangkan nutrisi dan unsur hara yang berbahaya, khususnya nitrat dan fosfat, serta penambahan klor untuk memusnahkan mikroorganisme patogen. Jadi ada 3 tahapan yang bisa kita lakukan melalui instalasi pengolahan air limbah supaya ketika air limbah ini dialirkan ke sungai ataupun ke tempat-tempat yang lain itu bisa mengurangi pencemaran air. Ya. Berikutnya, pengolahan ekskreta atau campuran feses dan urin. Ya. Saat kalian buang saat BAB atau lagi pipis begitu ya. Nah, kalau ini sudah bercampur, bagaimana caranya supaya hal tersebut tidak menimbulkan pencemaran lingkungan? Yang pertama ya, ekskreta atau campuran feses dan urin banyak terkandung di dalam limbah rumah tangga dan banyak mengandung bakteri patogen penyebab penyakit ya. Sampah hasil limbah rumah tangga dapat diminimalisasi dengan melakukan 4R. Ya, jadi seperti yang tadi Ibu sudah sampaikan bahwa ekskreta ini atau campuran feses dan urin itu banyak terkandung di dalam limbah rumah tangga ya, khususnya di rumah-rumah kita. Biasanya kan ditampung di dalam ini ya, di dalam bak besar, dialirkan dulu dari kloset, dari toilet, lalu dibuang ke penampungan yang besar begitu ya. Di dalam penampungan itu sudah bercampur di dalam ya, sudah ada feses dan ada urin begitu ya. Nah, bagaimana caranya kita bisa mengolah limbah rumah tangga ini? Karena kan feses dan urin ini kan termasuk di dalam limbah rumah tangga ya. Nah, sekarang kita mau lihat bagaimana caranya kita bisa mengolah limbah rumah tangga. Ada 4 cara yang bisa kita lakukan untuk mengolah limbah rumah tangga. Ada recycle, daur ulang, ada reuse, penggunaan ulang, ada reduce atau pengurangan bahan, lalu ada repair atau pemeliharaan. Nah, yang pertama kita melihat apa itu recycle. Jadi recycle ini adalah proses daur ulang yang dapat dilakukan misalnya untuk sampah yang dapat terurai dijadikan kompos yang diperlukan dengan pemeliharaan cacing tanah sehingga dapat diperoleh hasil yang baik. Cacing tanah dapat mengurai sisa-sisa bahan organik yang dapat menghasilkan pupuk kompos sehingga dapat menyuburkan tanah. Jadi recycle ini proses daur ulang dengan dipadukan dengan cacing tanah. Jadi proses daur ulang yang dilakukan ini nanti akan menghasilkan pupuk kompos. Jadi nanti di situ yang membantu mengurai itu adalah cacing tanah. Jadi dipadukan dengan cacing tanah. Lalu cacing tanah ini akan mengurai bahan-bahan organik ya, sampah-sampah organik. Cacing tanah akan urai dan itu bisa menghasilkan pupuk kompos yang bisa menyuburkan tanah. Kemudian berikutnya reuse atau penggunaan ulang. Adalah proses penggunaan ulang dapat dilakukan untuk sampah yang tidak dapat terurai dan dimanfaatkan ulang. Misalnya penggunaan ulang botol bekas sirup ya. Jadi reuse ini adalah penggunaan ulang. Penggunaan ulang ini adalah khususnya tentunya bagi sampah-sampah yang tidak bisa terurai, yang tidak bisa membusuk dalam sekejap begitu ya. Jadi misalnya penggunaan kembali botol bekas sirup dan bekas-bekas lainnya yang masih bisa digunakan. Atau misalnya penggunaan kembali botol plastik aqua, misalnya botol plastik aqua ini bisa dijadikan sebagai pot bunga ataupun tempat menyimpan, misalnya tempat menyimpan deterjen, tempat menyimpan sabun-sabun lainnya, sabun cair begitu ya. Jadi intinya kalau reuse itu kita menggunakan ulang bahan-bahan yang masih bisa digunakan. Tentunya bahan-bahan itu adalah bahan-bahan yang belum bisa membusuk dalam sekejap.
Nah, kalau bahan yang membusuk tadi kan bisa didaur ulang menjadi pupuk ya, dipadukan dengan cacing tanah. Jadi nanti cacing tanah yang akan menguraikan supaya nantinya itu bisa menjadi pupuk kompos yang membuat tanah di sekitar kita jadi subur, sehingga tanaman yang ditanam bisa cepat bertumbuh dengan subur juga. Nah, lalu berikutnya ada reuse. Ya, reuse ini adalah pengurangan bahan. Nah, pengurangan bahan dapat dilakukan misalnya jika akan berbelanja ke pasar atau supermarket, sebaiknya dari rumah sudah membawa tas supaya tidak menggunakan lagi kantong plastik untuk menampung bahan belanjaan. Jadi kan kalau reuse ini kan pengurangan bahan. Nah, supaya sampah-sampah plastik di sekitar kita itu bisa berkurang, maka gunakanlah bahan-bahan yang lainnya yang bisa digunakan. Misalnya kita mau belanja ke supermarket, sediakanlah tas-tas dari rumah ya, tas yang bisa digunakan terus-menerus supaya kita tidak perlu lagi menggunakan kantong plastik. Nah, itu tentu akan mengurangi sampah-sampah plastik yang ada. Begitu ya. Atau misalnya kita ingin menjual kue. Nah, gunakanlah silakan jual kue yang bisa dibungkus dengan tanpa menggunakan plastik. Misalnya dibungkus pakai daun pisang ataupun daun-daun lainnya yang bisa digunakan. Jadi itu menghemat juga penggunaan plastik, sehingga plastik ini tidak semakin banyak. Karena kalau semakin banyak plastik ini akan mengakibatkan pencemaran, dan plastik ini butuh waktu bertahun-tahun untuk bisa diurai. Lalu ada repair atau pemeliharaan. Pemeliharaan dapat dilakukan dengan membuang sampah pada tempatnya. Jadi itu ada 4 cara yang bisa anak-anak sekalian lakukan di rumah untuk mengolah limbah-limbah rumah tangga. Bisa daur ulang, bisa penggunaan ulang, bisa pengurangan bahan, lalu pemeliharaan. Nah, berikutnya pengolahan dan pencegahan. Ya, kita kembali yang tadi kita bahas yang si ekskreta ini ya. Bagaimana sih caranya kita bisa mengolah feses dan urin? Ya, jadi pengolahan feses dan urin dapat dilakukan dengan menampung dan mengolahnya pada jamban atau septic tank. Ada 2 ya, ada jamban atau septic tank. Nah, dialirkan ke tempat pengelolaan atau dilakukan secara kolektif bekerjasama membangun tempat penampungan seperti toilet umum. Dilakukan secara kolektif itu maksudnya apa? Bekerjasama dengan tetangga-tetangga kita untuk membangun tempat penampungan seperti toilet umum. Kan biasanya seperti yang tadi Ibu katakan ya, kalau kita BAB atau buang pipis atau lagi pipis di toilet, nah ketika itu masuk ke dalam kloset, itu akan dialirkan ke tempat penampungan yang ada di rumah kita masing-masing. Supaya kenapa harus ditampung di situ? Supaya itu menghindari pencemaran lingkungan. Karena kalau misalnya dibuang sembarangan, misalnya kita setelah masuk ke dalam kloset terus keluar dari kloset itu dan tidak menuju ke tempat penampungan, keluar sembarangan begitu saja ke selokan, nah itu akan mengganggu lingkungan yang ada di sekitar. Lingkungan di sekitar akan menjadi tercemar, jadi bau ya, dan itu akan mengganggu kesehatan kita. Lalu berikutnya, mencegah mengalirnya air limbah ekskreta dengan sembarangan. Seperti yang tadi ya, bagaimana sih caranya supaya air limbah yaitu air limbah ekskreta ini seperti campuran feses dan urin ini, bagaimana sih caranya campuran feses dan urin ini ketika itu sudah dikeluarkan, gimana sih caranya supaya dia tidak mengalir sembarangan? Nah, untuk mencegah air limbah ekskreta ini agar tidak mengalir sembarangan ya, misalnya masuk ke dalam sumur ataupun meresap ataupun ke resapan-resapan lainnya, misalnya masuk ke dalam tanah yang ada di sekitar kita, maka jamban harus dibuat dengan sehat gitu ya. Jadi jamban yang dibuat itu harus sehat. Bagaimana syaratnya jamban yang sehat itu? Syaratnya apa? Ya, tidak mengotori permukaan tanah, kemudian permukaan air, tidak menimbulkan bau, dan dijauhkan dari jangkauan serangga. Misalnya seperti yang ada di lingkungan rumah kita masing-masing ya, biasanya jamban yang kita buat itu atau tempat penampungan kotoran yang biasanya dibuat itu biasanya di tembok, ditutup rapat supaya air limbah feses dan urin yang masuk ke dalamnya itu tidak sembarangan mengalir ke tempat lain ya. Kemudian tempat seperti toilet itu harus dibersihkan, kloset atau jamban harus dibersihkan supaya tidak berbau. Nah, berikutnya, karena kalau misalnya itu berbau, yang menimbulkan bau itu tentunya nanti kalau misalnya kotor, jarang sekali membersihkan toilet, kloset, jamban jarang sekali dibersihkan, itu nanti akan menjadi jangkauan serangga seperti lalat, nyamuk atau kecoa, dan itu menimbulkan
penyakit atau kesehatan kita akan menjadi terganggu ketika kita terus-menerus mencium bau dari toilet. Jadi harus dibersihkan toiletnya dengan sangat bersih. Nah, kemudian berikutnya pengolahan ekskreta. Pengolahan ekskreta itu bukan hanya kita alirkan ke tempat penampungan, tetapi bisa juga dibuat di dalam septic tank. Ini adalah gambar septic tank. Sebentar. Nah, gambar septic tank ini adalah tempat penampungan ya. Penampungan dimasukkan ke dalam septic tank. Nah, di dalam septic tank ini pengolahan ekskreta ini dapat diolah secara anaerobik menjadi biogas yang dapat digunakan menjadi sumber gas untuk rumah tangga. Jadi ada manfaatnya juga anak-anak ya. Jadi kotoran kita seperti tadi kotoran-kotoran yang tadi ya, seperti campuran feses dan urin itu bisa diolah di dalam alat yang namanya septic tank, sehingga septic tank ini bisa digunakan menjadi sumber gas untuk rumah tangga, gas yang bisa kita pakai untuk memasak di rumah. Nah, jadi panjang sekali ya pembahasan kita hari ini. Hari ini kita sudah belajar tentang terdapat 5 dampak pencemaran air, lalu berikutnya terdapat 3 cara yang dapat dilakukan untuk menanggulangi sebagai upaya dalam mengurangi pencemaran air ya. Jadi kita sudah belajar hari ini ada 5 dampak pencemaran air. Kita juga sudah belajar tentang 3 cara yang dapat dilakukan untuk menanggulangi sebagai upaya dalam mengurangi pencemaran air. Nah, sekarang mari kita berefleksi sejenak ya. Kita akan berefleksi dari Kejadian 1 ayat 31a. Bunyinya seperti ini. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Nah, kira-kira kalau kita lihat dari sini kita tahu ya bahwa sebenarnya Tuhan itu menciptakan segala sesuatu itu indah dan baik ya. Nah, setelah kalian belajar dari materi pada unit 1 tentang interaksi makhluk hidup, kan kita sudah belajar ya tentang interaksi makhluk hidup dengan lingkungannya, serta kita juga sudah belajar dinamika atau perubahan populasi akibat dari interaksi tersebut. Dan kita juga sudah belajar dampak-dampak yang diakibatkan oleh pola interaksi manusia. Nah, ketika kita sudah belajar dari semua materi di unit 1 ini, kira-kira apa sih hal penting yang dapat menjadi bagian refleksimu sebagai ciptaan Tuhan yang paling mulia yang telah diberikan kesempatan untuk bertanggung jawab dalam melestarikan bumi ini? Jadi coba kira-kira kamu refleksikan, kamu pikirkan, kamu renungkan kira-kira setelah belajar 1 unit materi ini di pembelajaran IPA, apa sih yang bisa kamu lakukan agar kamu bisa bertanggung jawab memelihara dan melestarikan bumi ini? Karena kan kita sudah diciptakan ya segambar dan serupa dengan Allah. Kita itu diciptakan spesial, kita adalah ciptaan yang paling mulia yang diberikan tanggung jawab oleh Tuhan. Nah, kira-kira apa yang bisa kamu lakukan agar kamu bisa bertanggung jawab? Contoh-contoh hal yang bisa kamu lakukan sebagai bukti tanggung jawabmu untuk memelihara ciptaan Tuhan yang ada di bumi ini. Coba direnungkan. Ya, perlu kita ingat bahwa pada mulanya seperti yang tadi Ibu katakan, pada mulanya Tuhan menciptakan segala sesuatu itu indah, ya ada di Kejadian 1 ayat 31a. Tetapi karena manusia telah jatuh ke dalam dosa, sehingga apa yang awalnya diciptakan Tuhan dengan sangat indah justru menjadi rusak karena perbuatan manusia. Nah, kejatuhan manusia ke dalam dosa mempengaruhi setiap tindakan yang dilakukan manusia, entah itu disadari ataupun tidak disadari, sehingga segala sesuatu yang dilakukan manusia tidak dapat sempurna di mata Tuhan. Nah, walaupun kita sudah jatuh ke dalam dosa, tetapi kita sudah diselamatkan oleh Yesus Kristus. Jadi mari kita bersama-sama menerima keselamatan itu dengan berkomitmen untuk belajar melakukan hal yang benar di mata Tuhan. Jadi anak-anak sekalian, sebagai ciptaan Tuhan yang paling mulia, kita diberi tanggung jawab untuk memelihara bumi ini. Nah, segala sesuatu itu sudah diciptakan Tuhan dengan sangat baik dulunya, tapi sekarang sudah rusak karena perbuatan kita sendiri. Kenapa bisa seperti itu? Karena kita adalah manusia yang penuh dengan dosa. Kita sudah jatuh ke dalam dosa, sehingga kadang-kadang kita nggak bisa membedakan mana hal yang benar dan mana hal yang tidak benar yang harus dilakukan. Tetapi walaupun seperti itu, walaupun kita sudah jatuh ke dalam dosa, tapi Tuhan itu sudah menyelamatkan kita melalui pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib. Sehingga sudah seharusnya kita belajar bersama-sama untuk bertanggung jawab memelihara apa yang Tuhan percayakan kepada kita. Karena Tuhan sudah menyelamatkan kita melalui pengorbanannya di kayu salib. Nah, silakan tuliskan refleksi sebagai komitmenmu bagaimana kamu bertanggung jawab memelihara ciptaan Tuhan. Boleh dituliskan di bukunya supaya bisa diingat terus-menerus. Nah, jadi saatnya kita mengubah sikap dan tindakan kita.
dari pelajaran IPA 1 unit ini kita tidak hanya belajar hanya sebatas materi saja. Kita tidak hanya belajar materi saja, tetapi kita juga belajar ada satu nilai, ada satu hal penting yang bisa kita ingat terus-menerus, ya. Jadi ada satu nilai dari pembelajaran yang bisa kita ingat terus-menerus. Ada sesuatu yang bisa kita pahami, yang bisa kita lakukan sebagai tindakan nyata dalam kehidupan sehari-hari. Jadi perlu kalian ingat anak-anak, ketika kita belajar di dalam kelas, kita bukan hanya mempelajari materi. Materi itu sebenarnya bisa kita dapatkan di mana saja dan kapan saja. Kita bisa cari sendiri, tetapi yang paling penting ketika kamu belajar materi, bagaimana materi itu bisa kamu pelajari dan kamu ingat, lalu kamu lakukan dalam kehidupanmu sehari-hari. Ya, bagaimana dari pembelajaran itu kamu bisa melakukan tindakan nyata. Ya, tindakan nyata yang bisa bermanfaat dalam kehidupanmu sehari-hari dan memberkati orang-orang di sekitarmu dan menjadi kemuliaan bagi Tuhan. Jadi, saya akan menutup sesi kita di dalam 1 unit pembelajaran materi kita di semester 1 ini sebelum kita memasuki formatif 3 dan sumatif akhir untuk unit 1 ini, karena hari ini materi kita sudah selesai di 1 unit. Saya akan menutup dengan sebuah kalimat yang boleh kita dengarkan bersama-sama. Kita harus jadi manusia yang bertanggung jawab dan bisa memberikan dampak yang baik bagi ciptaan Tuhan di sekeliling kita. Mari kita bersama-sama menjaga lingkungan kita yang dapat dimulai dari hal-hal kecil seperti membuang sampah pada tempatnya, mensyukuri setiap ciptaan Tuhan, baik hewan maupun tumbuh-tumbuhan, sehingga kita bisa merawat dan memelihara bumi ini sebagai tanggung jawab yang diberikan Tuhan kepada kita. Ya, kiranya pesan ini bisa kalian ingat terus-menerus dan kalian bisa lakukan dalam kehidupan kalian sehari-hari, sehingga pelajaran IPA yang sudah kita pelajari di 1 unit ini tidak berlalu begitu saja, tetapi ada satu hal yang kamu pelajari yang bisa kamu lakukan dalam kehidupanmu. Sekian pembelajaran kita hari ini. Terima kasih anak-anak. Demikianlah kiranya apa yang Ibu sampaikan dapat kalian pahami dan jangan lupa untuk selalu dicatat. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.